Halo guys, kita masih berada dalam serial tutorial website saya, sahamgue.my.id. Ini penting sekali ketika kalian membuka website, adanya angka, grafik, ini gunanya untuk apa sih sebenarnya dan apa manfaatnya bagi kita untuk melihat grafik-grafik seperti ini dan apa artinya data yang saya sajikan. Kita ke pembahasan diurutkan dengan price book value. Jadi ini adalah 13 saham harian yang mengalami kenaikan tertinggi pada hari terakhir bursa buka otomatis. Dan di sini kelihatan bahwa IHSG pada hari terakhir naik 0,45% dan ada di 7287. Ini berguna supaya ketika kalian melihat website ini tetap update harga IHSG-nya seperti apa. Jadi ini bisa mewarnai menjadi salah satu pertimbangan kalian untuk menganalisa saham-saham secara mikronya. Di saham ini saya tampilkan kodenya seperti biasanya. Warna biru ini artinya bahwa saham ini baru aja kurang dari 30 hari yang lalu maksimal sudah mengeluarkan laporan keuangannya. Jadi di sini selalu ada seperti ini. Ini sebagai penanda bahwa saham ini bergerak sedang dipengaruhi oleh laporan keuangannya. Karena 30 hari itu eh, waktu yang ideal. Jika ada RUPS, kemudian dividen itu lain kali, lain lagi bisa lebih panjang lagi. Tapi efeknya standarnya 30 hari biasanya sudah mulai habis. Saya sajikan juga berdasarkan mini chartnya. Mini chartnya ini supaya kita tahu price book value adalah nilai pasarnya. Jadi nilai satuan saham dibanding total saham yang ada. Nilainya menjadi nilai pasar. Kemudian dibagi nilai modal bersihnya. Modal bersihnya itu bisa disebut dengan equity, ekuitas modal bersih, yaitu aset dikurangi semua kewajiban atau hutang-hutangnya. Itu adalah modal bersihnya. Jadi nilai pasar dibagi nilai modal bersih itu namanya price book value. Gunanya apa? Supaya kita tahu bahwa saham ini nilai pasarnya dibanding modal bersihnya lebih mahal atau lebih murah. Ternyata dalam kasus Vico ini nilai pasarnya hanya 38% daripada modal bersihnya. Modal bersihnya lebih besar. Kenapa? Ini artinya bahwa persepsi investor atas saham ini masih rendah gitu. Idealnya itu satu, tapi ada juga yang lebih besar, ada yang juga yang lebih kecil. Itu artinya menggambarkan persepsi investor. Dan di sini juga saya lengkapi dengan selain mini chartnya 400 hari supaya tahu kita pergerakannya. Oh, 0,38% itu karena dia sudah turun cukup jauh seperti ini. Sebelumnya mungkin bisa 1%. Itu bisa dicari datanya lagi. Dan di sini ada juga tanggal IPO-nya. Saya cantumkan sengaja tanggal IPO-nya supaya kita tahu ini saham lama apa saham baru gitu. Karena beberapa saham baru itu yang baru IPO yang harganya meroket biasanya usianya baru saja, otomatis baru IPO. Kita bisa kira-kira ya saham yang baru IPO itu kalau kriteria saya 2 tahun ke bawah itu dianggap saham baru gitu. Semuanya ada tanggal IPO-nya supaya kita tahu usia saham ini di bursa saham itu sudah berapa lama gitu. Dan kita juga tahu bahwa saham-saham yang lama seperti CSPT, Jakarta Setiabudi One ini eh, ternyata sahamnya sudah lama dan sudah lama tidur juga. Kurang lebih 6 bulan yang lalu dia baru bangun. Dan kita tahu ini mungkin karena efek COVID kemarin ya dan mulai bangun sangat tinggi sekali. Price book value-nya sudah di atas 1. Jadi analisa ini supaya data ini supaya kalian bisa menganalisa saham murah mahal itu relatif dibanding apa. Bagaimana situasinya? Apakah dia sedang trend up atau trend down? Ini penting supaya kita dalam menganalisa saham, khususnya saham-saham yang lagi naik positif tinggi itu lebih objektif dan lebih membuat mindset kita ini positif. Mindset kita ini konstruktif terhadap
data-data faktual sehingga kita tidak terlalu emosional ataupun ngawur dalam perdagangan saham, karena faktanya lebih banyak yang rugi daripada yang untung. Jadi kalau kalian saat ini rugi atau pas-pasan atau impas, ini adalah jalan keluar Anda untuk bisa menekuni saham dengan sungguh-sungguh, positif, dan data yang bagus. Thank you, see you next time. Jangan lupa, saya ada juga di TikTok, di YouTube, di website saya samgue.my.id.